Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini kita diberikan hati yang gembira, hati yang penuh syukur, dan setiap orang yang kita jumpai melihat Kristus yang hidup dalam hidup kita, dan kita menjadi saksi yang benar bagi Tuhan kita yang mulia. Mari kita mempersembahkan waktu kita yang terbaik untuk bertemu dengan Tuhan melalui saat teduh. Dan kita telah siap untuk disucikan dengan firman-Nya. Saat teduh kita hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38 yang berbunyi, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalimat di atas merupakan kelanjutan dari khotbah Petrus kepada banyak orang yang berkumpul pada saat turunnya Roh Kudus. Berkumpul ini persekutuan, saudara, persekutuan doa. Setelah Rasul Petrus berkhotbah, Roh Kudus menggerakkan hati orang-orang Yahudi yang mendengar khotbah itu untuk merespon firman Tuhan. Responnya yang dicatat dalam Alkitab itu begini. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Hati mereka sangat terharu. Apa artinya? Hati yang terharu ketika merespon firman Tuhan yang disampaikan Rasul Petrus, apa artinya? Nah, setelah saya cek arti kata terharu dalam ayat 37 ini, ternyata tidak sama dengan pengertian kita perasaan terharu. Aduh, terharu, enggak sama. Enggak seperti yang kita pikirkan. Alkitab menerjemahkan hati mereka yang terharu itu setelah mendengar khotbah Rasul Petrus yang tajam tanpa tedeng aling-aling, yang menyebutkan bahwa mereka lah yang menyalibkan Yesus, yang sekarang Yesus duduk sebelah kanan Allah. Terjemahan-terjemahan lain dari hati mereka yang terharu itu begini. Ketika mereka mendengar hal itu, tertusuklah hati mereka. Kena jelek di hati mereka. Mengapa tertusuk? Kalau kita perhatikan, khotbah Rasul Petrus itu memang sangat tajam dan menusuk hati dengan mengatakan dengan terus terang bahwa mereka itulah yang menyalibkan Yesus. Ada memang beberapa terjemahan yang menuliskan sangat menyesal. Mengapa sangat menyesal? Karena baru mengetahui setelah Tuhan Yesus naik ke sorga bahwa apa yang mereka perbuat atas diri Tuhan ternyata salah besar dan merupakan sebuah kejahatan, yaitu menghukum mati orang yang tidak bersalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita mengetahui dan mulai paham apa artinya belas kasihan Kristus yang sangat besar itu. Cara Tuhan membalikkan orang-orang yang dulunya jahat kepada diri Tuhan, bahkan sangat jahat kepada murid-murid Tuhan, bukan dengan jalan dibinasakan, bukan dengan jalan dibasmi, bukan. Tapi Roh Kudus bekerja dan membuat hati orang-orang itu terharu, yang artinya hatinya sangat tertusuk setelah mendengar khotbah Rasul Petrus dan merespon dengan pertobatan dan dibaptis dalam nama Yesus. Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam sejarah perkembangan Injil seharusnya membuat kita semua orang-orang yang mengaku percaya Tuhan Yesus, bahkan yang sudah puluhan tahun menjadi Kristen, mengubah cara pandang kita terhadap orang-orang jahat, orang-orang yang membenci kekristenan, orang-orang yang menolak Yesus, walaupun di antara orang yang menolak itu sudah jadi Kristen, tapi banyak yang tidak percaya Yesus, menolak Yesus. Perubahan cara pandang itu adalah karena Roh Kudus. Tidak lagi membalas kebencian dengan kebencian, tidak lagi membalas caci maki dengan caci maki, tidak membalas celaan dengan makian, atau membalas karena dipermalukan lalu dibalas dengan cara-cara yang tidak beradab. Tidak lagi demikian. Sebab Roh Kudus dapat mengubah, mempertobatkan orang-orang yang dulunya jahat menyalibkan Yesus, justru setelah bertobat malah berguna untuk memberitakan Yesus. Apakah hanya dengan mendengar khotbah sekali saja membuat hati orang-orang yang dulunya menyalibkan Yesus bisa langsung bertobat dan seterusnya menjadi berdaya guna? Oh tidak, saudara. Sebab di ayat 40 dituliskan begini,
Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia, Rasul Petrus, mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Jadi bukan sekali, banyak perkataan lagi, banyak. Untuk apa? Untuk mengecam dan menasihati. Supaya apa? Kemudian dengan panjang lebar Petrus menyampaikan khotbah mengenai Yesus dan mendorong semua yang mendengarkannya, dengar khotbah, supaya melepaskan diri dari kejahatan bangsa mereka. Melepaskan diri dari kejahatan komunal bangsanya. Jika pertobatan tidak disertai dengan melepaskan diri dari kejahatan komunal, maka orang itu akan jatuh kembali dalam dosa, bahkan menjadi lebih jahat. Saudara-saudara, saya menaruh diri saya, juga diri saudara-saudara pada tempat yang telah bertobat. Dan saya sangat mensyukuri itu. Namun nasihat firman Tuhan hari ini dari khotbah Rasul Petrus dibongkar sebuah rahasia bahwa yang bertobat harus melepaskan diri dari kejahatan komunal, dari kejahatan komunitas. Sebab kalau tidak maka kita akan jatuh lebih dalam. Jadi jangan merasa sungkan untuk meninggalkan atau melepaskan diri dari komunitas yang jahat, yang akan mempengaruhi kita untuk merasa benar dengan melakukan yang jahat. Saya jadi teringat akan perkataan seseorang yang menasihati orang dalam komunitasnya itu, cerai aja. Gitu terus pendapatnya setiap kali ketemu. Mengapa? Karena suami orang ini memang tidak setia. Tidak setia pada istrinya. Nasihatnya cerai. Tapi firman Tuhan kan tidak mengajarkan demikian. Nah, karena itu saudara, jika kita benar-benar telah bertobat, lepaskan dirimu dari komunitas yang jahat, dari komunitas yang beracun. Supaya apa? Jangan sampai kita jatuh lebih dalam lagi. Selamat ulang tahun Michael Chris Antono dan Selvia Halili. Doa untuk kalian saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.